Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat perkembangan terakhir, Pak Anies itu dipanggil KPK terkait urusan Formula E. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Kenapa Pak Anies ini menjadi sorotan publik? Karena Pak Anies ini menjadi tokoh yang diunggulkan untuk maju di 2024 dan banyak pihak yang sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan untuk 2024. Bahkan beberapa partai politik juga begitu. Ada mereka yang sudah melakukan rakernas dan di dalam rakernas itu ada rekomendasi untuk Pak Anies Baswedan. Ada juga kemarin dari Partai PAN juga begitu, ada usulan-usulan calon presiden di 2024. Ada di situ nama dari Pak Anies Baswedan. Demikian juga dari kader P3, ada yang kemarin itu mengusulkan nama Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Jadi itu artinya bahwa nama Pak Anies Baswedan ini menjadi perhatian dari masyarakat dan juga dari partai politik yang menginginkan Pak Anies maju di 2024. Jadi ada banyak pihak yang ingin Pak Anies itu maju di 2024, menggantikan Presiden Jokowi. Namun juga ada banyak pihak yang menginginkan agar Pak Anies Baswedan tidak maju di 2024. Sebut saja dari PSI dan dari PDIP, DKI Jakarta yang kemarin mengkritisi Pak Anies Baswedan. Bahkan Pak Anies disebut dengan pembohong. Pak Anies tidak bisa kerja. Pak Anies intoleran. Pak Anies radikal. Dan kemarin Pak Anies ini ada kelompok yang melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi. Dan ini memang sebuah orkestra kalau saya melihat. Ada banyak pihak yang senang, ada banyak pihak yang juga tidak senang untuk menjadi Pak Anies presiden. Karena itu ada mereka yang melaporkan ke KPK. Entah itu laporan benar atau salah, pokoknya dilaporkan. Karena ada dugaan itu katanya. Dan alhasil Pak Anies kemarin dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi Formula E. Nah, ini mendapat perhatian juga dari pengamat politik. Pak Anies nanti akan bolak-balik ke KPK. Dan itu sudah dikatakan oleh pengamat politik Ujang Komarudin 2 tahun yang lalu. Pak Anies nanti akan bolak-balik ke KPK. Nah, ini artinya mengindikasikan bahwa Pak Anies memang menjadi salah satu target agar Pak Anies tidak maju di 2024. Tetapi kalau maju, ini rintangannya cukup berat. Seperti yang dialami sekarang, diperiksa selama 11 jam oleh KPK. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca dari Pos Kota. Anies dipanggil KPK, pengamat mengatakan ini terkait ingin jadi capres. Nanti itu akan bolak-balik dipanggil KPK. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menanggapi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan terkait dugaan kasus korupsi penyelenggaraan event Formula E pada Rabu 7 September 2022. Kalau itu persoalan hukum murni, ya silahkan KPK panggil Anies. Itu namanya penegakan hukum. Tapi jangan sampai dibawa ke ranah politis, kata Ujang saat dihubungi Rabu 7 September 2022. Ia mengatakan masyarakat pun tahu dan paham tokoh-tokoh persoalan itu Anies bercampur aduk dengan persoalan politik. Sebab ini terkait Anies ingin jadi capres. Bahkan saya sudah analisa sejak 2 tahun yang lalu bahwa Anies nanti akan bolak-balik dipanggil KPK. Terlepas salah apa tidak ucapnya. Karena apa? Lanjutnya, untuk menghajar dan menggembosi Anies agar popularitasnya dan elektabilitasnya anjlok, ya itulah resiko demokrasi, di mana elemen hukumnya masih bermain politik. Kita harus menghormati penegakan hukum oleh KPK, tetapi KPK juga harus profesional, tidak boleh bermain politik. Ini yang harus kita jaga dan diawasi. Kalau tidak akan menyasar kepada lawan-lawan politik, ini yang berbahaya.
Oleh karena itu, lanjutnya Anies harus menjalaninya. Memang ada bahaya kalau ada nilai politis. Saya menilai selama proses hukum itu adil dan profesional, Anies harus menjalani itu. Tapi kalau di situ ada nilai politis, ini yang akan berbahaya karena instrumen hukum bisa dibeli untuk menggebuk lawan politik. Ini yang tidak kita inginkan tutupnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Ujang Komarudin, Direktur IPR Indonesia Political Review, yang menilai bahwa Anies Baswedan nanti akan bolak-balik ke KPK, dan dia ungkapkan 2 tahun yang lalu. Nah kenapa begitu? Karena ada pandangan antara hukum dan politik ini bisa bercampur. Karena Pak Anies ini sudah sejak lama itu disorot oleh beberapa lawan politik agar tidak maju di 2024. Jadi program-program kebijakan Pak Anies selalu diserang oleh lawan-lawan politik. Mulai dari sumur resapan, kemudian JIS, Jakarta International Stadium, Formula E, selalu dikritisi. Bahkan tidak sampai di situ, banjir macet Jakarta ini menjadi sasaran untuk Anies Baswedan. Padahal namanya banjir macet, sebelum Anies menjadi gubernur DKI Jakarta itu juga sudah ada banjir dan macet. Nah, ketika nanti Pak Anies ini sudah selesai purna menjadi gubernur DKI Jakarta, saya yakin macet banjir itu akan tetap ada. Karena Jakarta ini adalah kota yang cukup padat penduduk. Di sana ada pabrik, di sana ada pusat pemerintahan, di sana ada pusat pendidikan, di sana juga banyak pengangguran, angka kemiskinan. Ini semua ada di Jakarta. Jadi kalau Pak Anies ini diserang dengan isu banjir macet, ini saya pikir tidak relevan. Karena sebelum Pak Anies juga ada banjir dan macet. Lihat saja dalam pemerintahannya Jokowi Ahok, itu juga kita lihat ada macet, ada banjir. Kemudian diteruskan Ahok Jarot, itu juga terjadi macet dan banjir. Setelah itu dipegang Pak Anies, itu juga ada macet dan banjir. Itu artinya apa? Bahwa macet dan banjir di Jakarta ini adalah hal yang sudah terjadi lama. Maka perlu ada penanganan yang cukup serius terkait mengatasi banjir dan macet. Dan itu pun tidak mudah. Dan saya punya analisa setelah nanti Pak Anies tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, macet dan banjir itu juga akan terjadi. Karena itu kalau sudah seperti ini, mestinya seorang presiden ini turun tangan bagaimana mengatasi banjir dan macet di DKI Jakarta. Bisa tidak Presiden Jokowi mengatasi itu semua? Karena kewenangan Pak Jokowi jauh lebih besar dari kewenangan dari gubernur DKI Jakarta. Dan saya pikir kalau ini antara presiden dan gubernur berkolaborasi menangani ini, saya pikir ini juga mungkin akan bisa dilakukan mengatasi banjir dan macet. Apakah nanti 100% akan selesai? Saya pikir tidak. Kenapa begitu? Karena sekali lagi Jakarta adalah pusat bisnis, Jakarta pusat pemerintahan, Jakarta pusat pendidikan, di sana juga padat penduduk dan sebagainya. Itu persoalan kompleks. Jadi untuk mengatasi banjir dan macet saya pikir juga agak sulit menurut saya. Apalagi Pak Anies sebentar lagi akan purna, akan selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tentu banyak pihak berekspektasi pengganti dari Pak Anies nanti paling tidak setara dengan Pak Anies atau standarnya hampir sama lah, bisa bekerja, bisa mengatasi persoalan di Jakarta. Dan kalau bisa program-programnya itu setara dengan Pak Anies. Bagaimana Pak Anies bisa membangun sirkuit Formula E dengan waktu yang cukup pendek 60 hari. Kemudian Pak Anies bisa membangun JIS. Pak Anies bisa membuat Rusunawa. Kemarin diresmikan sahabat Enjoy Channel terkait 33 tower Rusunawa yang dibangun Pak Anies selama Pak Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini adalah suatu lompatan yang luar biasa ketika Pak Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan ini tidak ada dari gubernur-gubernur yang sebelumnya. Artinya prestasi Pak Anies ini jauh lebih besar kalau saya melihat dibanding dengan gubernur yang sebelumnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait pandangan dari Ujang Komarudin, Direktur IPR Indonesia Political Review, yang melihat Pak Anies bolak-balik dipanggil KPK. Semua itu kalau menurut
Ujang Komarudin tidak lepas dari masalah yang bersifat politik, karena bagaimanapun juga Pak Anies ini didukung oleh banyak kalangan maju menjadi calon presiden. Tetapi sebagian lain ini mencoba mengganjal, menghambat Pak Anies untuk tidak menjadi calon presiden. Dan itu sudah ditunjukkan seringkali oleh PSI ketidaksetujuannya kalau Pak Anies maju di Pilpres 2024. Jadi wajar kalau Pak Anies ini selalu diserang kanan kiri. Pak Anies diserang secara politik, Pak Anies diserang secara hukum. Dan ini adalah risiko yang akan dilalui oleh Anies Baswedan. Bahkan kemarin ada informasi atau berita, entah benar atau salah, Pak Anies nanti akan menjadi tersangka di 13 September 2022. Itu informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Tetapi itu paling tidak memberikan serangan kepada Anies Baswedan. Jadi luar biasa cobaan, halangan, rintangan yang dialami Pak Anies Baswedan untuk bisa maju di Pilpres 2024 nanti. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.